Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya secara khusus minta kepada moderator untuk saya memberikan materi duluan supaya kalau ada kesalahan ucap yang saya sampaikan bisa diluruskan oleh pakar. Ya. Karena saya ini konsentrasinya dalam keuangan gereja. Ya, kalau bicara persepuluhan sentralisasi abu-abu. Tapi ini masalah dogma. Ya, masalah ajaran Tritunggal yang kita pahami bersama secara teologis, ini misteri Allah yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Ya, jadi kita ada 3 tingkat berpikir: rasio, irasio, suprarasio. Tritunggal ini di zona suprarasio. Ya. Kalau kita bicara rasio, akal ya, masih bisa kita terima. Irasio pun tidak masuk di akal, tapi masih bisa diterima oleh akal. Ya, budi bulan itu irasio, tapi bisa diterima oleh akal. Tapi berbicara tentang Tritunggal itu di zona suprarasio yang tidak mungkin dijangkau oleh akal kita, tapi bukan berarti tidak memakai akal untuk memahami pokok ini. Ya, itu poinnya ya. Nah, saya izin untuk menyampaikan materi ini dan saya ringkas. Memang saya dikatakan tadi 18 tahun yang lalu saya menulis skripsi saya tentang Roh Kudus dalam dokumen-dokumen gemim, ya, jadi berhubungan dengan pneumatologi. Tapi salah satu dosen saya bilang begini, kalau nggak bahas langsung pneumatologi Roh Kudus, ini ajaran yang dicurigai dalam ya gereja kita, termasuk aliran Protestan, termasuk dianaktirikan dalam teologi Protestan, ya. Dan oleh sebab itu Anda harus membahas dulu tentang sejarah Tritunggal, baru kemudian ketika Anda menemukan bahwa Roh Kudus itu pribadi, karena saudara-saudara di gereja kita banyak, baik sadar atau tidak, Roh Kudus itu masih dianggap sebuah kekuatan ilahi, tidak setara dalam tanda kutip yang saya baca. Karena waktu saya juga menulis skripsi ini, saya berdebat dengan bidang tata gereja waktu itu, dan dia sebenarnya pahamnya Tritunggal sebenarnya. Ya, kalau saya baca, termasuk dekan waktu itu juga hasilnya Tritunggal ini. Ada teman saya juga dosen perjanjian baru, dia cenderung Tritunggal, sehingga saya mengkaji pokok Tritunggal ini supaya saya punya argumen untuk membedah tentang pribadi Roh Kudus. Ya, nah itu yang saya tulis dalam skripsi itu 18 tahun yang lalu, dan baru beberapa hari yang lalu saya diberi tantangan ini dan saya coba baca-baca lagi. Ya, ternyata pokok ini perlu dikembangkan lebih luas karena ternyata di era disrupsi digital ini hal-hal yang mungkin kita anggap sudah aman di masa lalu, ternyata oleh beberapa orang atau kebanyakan orang masih coba mempertanyakan. Tapi mari kita lihat dulu sejarah jauh ke belakang. Ingat ya, sebelum Alkitab dikanonkan jadi 66 kitab, ya, pokok tentang Tritunggal telah diperdebatkan ratusan tahun. Jadi saya mau katakan, ya, pengakuan iman kita di Konstantinopel, pengakuan iman rasuli yang kita sebutkan, itu jauh sudah lebih dulu ada, baru Alkitab 66 kitab. Jadi Anda bisa bayangkan kerumitan ketika terjadi perdebatan. Sekarang saja kita sudah punya alat ini, sudah punya konkordans, ya, sudah punya buku tafsiran, mau membahas ini sulit. Bahkan kita bisa beda pendapat. Jadi termasuk dulu tidak ada komputer, kertas terbatas, ya, poin terbatas, dan kita lihat itu. Nah, oleh sebab itu mari kita coba masuk dengan ada 3 bagian dari perspektif sudut pandang Tritunggal. Secara terminologi Tritunggal tidak dapat ditemukan dalam Alkitab istilahnya, ya, walaupun memang di Matius 28 menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi berbicara kepada oknumnya, tapi tidak pada istilahnya. Tapi seluruh Alkitab, hampir seluruh Alkitab mengandung ajaran tentang Tritunggal. Konsep Tritunggal sulit dimengerti dengan sempurna oleh rasio atau akal manusia karena Allah Tritunggal itu tak terbatas, sedangkan pikiran manusia sangat terbatas.
paling sulit dimengerti, sulit dijelaskan, dan sulit diterima, bahkan sulit dipercaya jika diungkapkan dengan kata-kata atau istilah manusia. Karena Tritunggal ini misteri Allah, ya. Saya sendiri tadi waktu datang kepada Tuhan, siapakah saya mau berbicara tentang Engkau? Ya, siapakah kita? Apakah kita mau mengusik tentang eksistensi Allah? Ya, tapi di sini karena dalam hal kita berteologi, karena ternyata pokok-pokok Tritunggal ini muncul tidak semua dari teolog, tapi cuma dari Penatua dan Diaken. Ada itu bukan sarjana teologi, ya, dia Diaken, saudara-saudara. Ya, ada saya baca di internet yang begini, misteri Trinitas adalah sesuatu yang tidak akan bisa dimengerti secara penuh oleh akal manusia. Oleh karena itu mau dijelaskan seperti apapun dan analogi apapun, kita tetap tidak bisa mengerti. Karena Allah memang tidak dapat dimengerti secara penuh dengan akal manusia. Namun betapapun sulit, dogma ini bukan berarti tidak perlu rasio memikirkan dan mempelajarinya. Ya, ada istilah Latin yang saya baca tadi malam. Ini saya juga grogi karena akan memberikan materi bersama dengan Pak Bambang. Sementara saya juga sering melihat di YouTube, ini orang yang pakar. Dia mungkin menghafal ayat di atas 1000 ayat. Lalu setiap kali dia sebut langsung, ya ini. Tapi saya ya coba sedikit berbahasa Latin, mudah-mudahan saya tidak salah ucap, ya. Di bahasa Latin bilang begini, finitum non capax infinity. Kalau diterjemahkan boleh begini artinya, yang tak terbatas tidak akan pernah mampu memahami yang tidak terbatas. Ya. Terbatas. Apapun pertanyaan kita nanti, apapun jawaban-jawaban yang nanti kita sampaikan, itu karena keterbatasan kami sebagai manusia tidak memahami. Mungkin manusia sekarang sedikit bisa hadir karena ada Zoom, ya, bisa hadir di beberapa tempat karena ada Zoom, tapi kita tidak bisa merampas salah satu hakikat itu. Sepertinya di masa disrupsi digital ini, gereja dalam hal ini kita semua perlu memeriksa kembali tentang pemahaman atau pokok tentang Tritunggal, baik dari sejarah maupun Alkitab, yang serta realita di masa lampau yang saya sebutkan tadi. Ada seorang tokoh yang saya selalu dengar di kampus dulu. Jadi tadi teman pendeta Ibu Martini dulu, kami satu angkatan 88 masih tidak salah, ya. Tapi saya melanjutkan diri tahun 90. Nanti kembali lagi ke kampus tahun 2003. Jadi 13 tahun melarikan diri dan saya melanjutkan karena kebetulan masih bisa lanjut. Almarhum pendeta Eden Lekung bilang tua-tua Israel boleh lanjut. Jadi ada beberapa SKS yang sudah saya ambil di tahun 88 diambil waktu itu, dan saya mendengar di kampus tentang pokok teolog yang mungkin boleh dikatakan sering kali diperbincangkan, itu Karupa, ya. Dan ini mempengaruhi yang saya dengar almarhum pendeta Langi, pendeta Ruru, pendeta Edem Lengkong, almarhum, ya. Termasuk saya berdebat terakhir dengan almarhum pendeta Edem Lengkong tentang pokok pribadi Roh Kudus. Sampai dia cari ulang DP catatan buku yang dia kuliah tahun 60-an atau 70-an yang diberikan oleh Huda Mater, ya. Dia ketik pakai mesin ketik dan dia bilang betul ketiknya Roh Kudus pribadi, bukan cuma kekuatan ilahi. Ini di buku, ya. Ini yang dia catat. Nah, itu perdebatan 2 hari sampai ke sana. Nah, mereka dipengaruhi oleh Karbar, ya. Sehingga kalau kita melihat para teolog gereja kita sangat sedikit yang berbincang atau mengungkapkan una substantia res personae, ya. Discreti non separate. Itu saya sedikit mendengar. Yang saya dengar dalam bahasa-bahasa operasional, dia bilang demi percaya kepada Allah yang esa dengan 3 cara berada. 3 cara berada ini pikiran dari Karbar untuk mereduksi, ya, pikiran-pikiran orang Barat yang cenderung mempertanyakan kalau dia tres person itu berapa Allah, sehingga walaupun sudah diberikan pelurusan Tritunggal bukan keberapaan Allah,
Tapi bagaimana Allah? Maka Kalbar dengan bahasanya yang lebih soft, dia bilang Tritunggal itu adalah Allah yang besar dengan 3 cara berada. 3 cara berada bisa juga ditafsirkan dengan 3 person. Kalau di dalam lingkungan Kristen, kalau dalam lingkungan Yahudi dan mungkin Islam, kita akan berdebat habis-habisan dan tidak akan ada jalan keluar. Nah, saya menghargai pikiran ini walaupun memang Kalbar ini dia adalah seorang teolog neo-ortodoks, ya. Dia coba meluruskan banyak hal, walaupun juga ada titik-titik temu yang lain yang tidak cocok dengan kita. Di buku Iktisad Dogmatika Saudara boleh bilang begini, untuk memahami Tritunggal, dibilang ada 3 oknum, Bapa, Anak, Roh Kudus, dipahami seperti ini. Allah Bapa adalah Allah di atas kita, Allah Anak atau Yesus Kristus adalah Allah beserta kita, dan Allah Roh Kudus adalah Allah di dalam kita. Ya, ini mungkin bahasa yang dikontekstualisasi dengan konteks kita di Indonesia. Bahkan dalam satu buku dalam buku yang berjudul Nama-nama Roh Kudus, dia bilang begini, anggota-anggota dalam Trinitas atau Tritunggal adalah sama dalam hakikat, terpisah dalam pribadi, namun bersikap patuh dan serasi dalam tugas. Tidak saling bertentangan maksudnya, karena dalam bingkai kerja Trinitas. Nah, apa yang saya sebutkan tadi mungkin ada juga dalam pikiran Bapak Ibu, dan saya coba melihat ini secara munculnya. Jadi ini berbicara, sudah disampaikan oleh moderator tadi, secara muncul sehingga Tritunggal itu muncul istilah itu, walaupun dalam secara munculnya itu panjang, ya. Dimulai dari Philo dari Alexandria, dia hidup di sekitar tahun 20 sampai tahun 45 Masehi. Nggak bisa bayangkan ya, tahun 20-45 Masehi dia menulis 16 buku tentang agama dan filsafat. Dia seorang pemikir Yahudi yang dipengaruhi oleh budaya Yunani atau Helenisme, tapi dia tetap loyal dengan Yudaisme. Ya. Philo dari Alexandria berpendapat bahwa Allah itu adalah tunggal, esa. Menurutnya Allah itu sendiri dan hanya Dia, tidak terdiri dari bagian-bagian, suatu hakikat tunggal. Itu pikirannya. Dan kalau kita lihat dari penjelasan Pak Bambang di YouTube, ya, Shema Israel, aku adalah aku, tidak ada yang lain selain aku, ya, itu dia tidak salah. Philo dari Alexandria. Dan kita tahu bahwa di masa ini belum ada Alkitab yang dikanonkan seperti yang kita pegang hari ini. Jadi masih banyak juga kitab-kitab yang nanti tidak dikanonkan yang mereka baca di waktu itu. Yang kedua, Justinus Martir yang hidup tahun 100, ya, sekalipun telah menjadi Kristen, tapi dia tetap menyebut dirinya seorang filsuf, bukan teolog. Ini Justinus Martir dibilang. Menurutnya Allah adalah Bapa yang baik dan benar, juga disebut Raja. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah itu tidak terhampiri, tidak bernafsu, dan tidak dapat disuap dengan korban-korban. Menurut pandangannya, Yesus Kristus memperoleh tempat atau posisi yang kedua setelah Allah. Ya. Justinus cenderung memahami konsep Allah itu konsep Allah itu secara bertingkat. Nah, kemudian ada Irenaeus. Dia pemikir Barat. Dia lebih logis lagi berbeda. Dia dari Perancis tapi dia lahir di Yunani, murid dari Polikarpus. Polikarpus ini murid dari Yohanes. Tapi dia sangat dipengaruhi oleh Justinus Martir. Irenaeus memahami bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu kesatuan, satu kesatuan, hakikat tunggal, pribadi juga tunggal. Ya. Pribadi juga tunggal. Tapi kemudian ada seorang bapak gereja yang lain namanya Tertullianus Quintus Septimus Florence yang hidup di tahun 155 sampai 230 Masehi. Seorang teolog pembela agama Kristen yang paling gigih, disebut juga bapak gereja Latin. Itu istilahnya yang dikenal, yang dipakai kemudian, yang una substantia res personae discreti non separate, berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Atau dalam
bahasa Yunani satu usia tiga hipostasis. Istilah-istilah ini yang dipakai gereja untuk menjelaskan Tritunggal di kemudian hari. Ya, jadi konsep dari Tertullianus ini yang dipakai kemudian oleh Athanasius. Konsep dari Origenes, ya, yang hidup di tahun 184 sampai 253, dia memahami alat itu subordinasi atau bertingkat. Bapa lebih besar dari anak, anak lebih besar dari Roh Kudus. Itu saya coba membuat singkatnya pemahaman ini. Kalau tulisannya panjang yang kita mau baca, saya coba mengambil dasarnya. Nah, karena ada perbedaan pemikiran ini, sehingga terjadi kekacauan. Kaisar Konstantinus bingung, karena sebelum gereja didukung oleh negara, gereja itu bersatu karena dalam penganiayaan. Tapi ketika gereja didukung oleh negara, sesama pemikir Kristen juga justru mengakibatkan kerusuhan pertikaian, ya, sesama gereja. Itu Konstantinus bilang, Moni ini waktu dianiaya, dibunuh, jadi satu. Tapi kenapa ketika diberi kebebasan justru petunjuk pandai, ya kan, mempertahankan argumen dan terjadi kekacauan dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantinus. Sehingga secara politis, ya, jadi memang kita harus akui juga pengakuan iman kita ini ada intervensi politik, ya. Karena kalau tidak, ya kan, kalau tidak menegar, maka gereja akan berperang, berkelahi, ya, dan perbedaan-perbedaan itu yang akhirnya Konstantinus mengintervensi dan mengundang kurang lebih, saya lihat dulu saya tulis 220 uskup, saya baca di Wikipedia 320, saya lihat di buku yang lain ada 360 uskup yang hadir di konsili, atau kita anggap kalau di Gereja itu sidang sinode, ya. Ada, ya, saya juga memahami karena saya sendiri ingat notulen rapat sidang tahunan tahun lalu saya sudah lupa, ya, jumlah orang yang hadir di sidang majelis sinode tahunan saya lupa jumlahnya, apalagi di masa yang kurang ini, ya kan, bisa saja dan tercecer. Jadi kalau ada perbedaan jumlah uskup yang hadir, kita maklum karena ini di masa yang super kurang. Nah, kemudian di konsili Nicea ini ada dua tokoh yang berdebat yang dibawa ke dalam konsili untuk diluruskan pemahamannya, yaitu pemahaman Arius yang dipengaruhi oleh Origenes dan pemahaman Athanasius yang mempengaruhi Tertullianus. Ya, ini saya coba sederhanakan, ya. Jadi Origenes bilang Allah itu bertingkat subordinasi, tapi Tertullianus bilang tidak, Allah itu satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Nah, seperti itu. Ini bahasa kita manusia. Mungkin Allah juga sebentar tertawakan keterbatasan kita hari ini, tapi ini teks-teks yang mampu kita ambil, ya, yang kita pelajari, ya. Nah, kemudian karena ada intervensi dari pemerintah kepada konsili ini, akhirnya memang pemerintah waktu itu cenderung membela Athanasius dalam rangka menghambat konsep Arianisme yang mulai merusak. Jadi intervensi pemerintah sehingga muncullah pengakuan iman Nicea pada tahun 325 yang belum lengkap, nanti dilengkapi lagi tahun 381. Belum lengkap juga ternyata dibaharui lagi di Chalcedon 451. Belum lagi selesai, termasuk di Kartago tahun 395 kalau saya tidak salah Kartago. Kalau Chalcedon 539 ya, 451 di Chalcedon, ya. Nah, itu sejarah. Nah, persidangan di tahun 381, Kaisar waktu itu juga pendukung pengakuan iman Nicea. Kaisar namanya Kaisar Theodosius. Dia bilang ini kaisar yang ngeri, ya, dia memang penganut Kristen. Dia bilang sampai dia membunuh si Kristen. Itu kira-kira bahasa kita sekarang. Tidak ada yang tidak Kristen, berarti tidak Kristen dibunuh, ya. Itu Theodosius Agung, kaisar pendukung konsili Nicea, dan dia yang hadir di mengintervensi pengakuan iman yang diproduksi
korupsi di Konstantinopel. Ya, tapi ada tapinya. Athanasius tidak senang karena dia bilang, aduh, ini karena intervensi pemerintah kalau dia konsep saya diterima. Harus punya waktu lagi untuk berdiskusi, untuk berdebat supaya ini lebih baik. Tapi kemudian pada akhirnya dia berjalan terus, perdebatan tidak berhenti, dan ada gereja-gereja yang terus ada kontra. Kayak gitu ya, tambah sedikit. Ini berbicara tentang, kan tadi perspektif sejarah, ini berbicara tentang ajaran. Gemim sebenarnya berbicara tentang Tritunggal, kita sudah final. Una substantia res personae. Itu final, tidak bisa diganggu-gugat. Karena kalau dihitung tahun 325 sampai 2023, 1698 tahun. Nanti kalau tambah lagi 1 bulan ke depan, bulan Juni atau Juli, itu sudah 1699 tahun. Hampir 1700 tahun tidak ada gereja yang mampu merevisi, kecuali kalau saya tidak salah baca GKJW, ya, yang di sidang sinodenya menghapus Roh Kudus sebagai Tuhan, ya. GKJW di sidang sinod saya baca di buku waktu saya menulis, tapi itu bukan urusan kita, ya. Itu yang saya tanya ke Pak Bambang waktu datang ke kampus UKIP, karena saya pikir dari Jawa waktu saya dihutan. Saya tanya, Pak, Bapak dari mana? Ya, oh, dan saya tanya waktu itu, dan dia bilang, kita jangan berbicara tentang pemikiran, kita bicara dulu tentang politik. Kalau tidak ada orang Kristen di dunia politik, habislah kita, ya. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak SPR, dia bilang, kan waktu dulu Gemim politik, tapi memproduksi paling banyak proposal politik. Apa SPR bilang? Udah bilang Pak Aus, kalau politik itu salah, tarik sama lewat orang dari kantor dewan. Nanti suruh orang kampung Gorontalo dari kampung Jawa yang anggota dewan, kalau suruh pakai jilbab di SDM, ya. Jadi tidak salah gereja juga menakal di dunia politik supaya, ya, kita bisa ada hal-hal. Nah, saudara-saudara, walaupun ini terbuka, tapi saya percaya ini di lingkungan Kristen, ya. Nah, jadi sudah kita lihat Martin Luther dan Johannes Calvin, ini bapak gereja yang selalu kita sebut-sebut orang reformasi, ya. Walaupun memang kelompok reformasi itu punya 3 poin, ya. Terlalu bangga dengan masa lalu, poin pertama. Kedua, mencurigai perubahan, reform padahal harus berubah, kita cenderung anti perubahan. Dan yang ketiga, stagnan, dianggap stabil. Gereja kita stagnan, tapi kita anggap stabil, ya. Dan hari ini adalah trigger supaya ini bangun, ya, supaya gereja kita bangun dari pengakuan musuh, yaitu kenyamanan. Itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, pengakuan ini sudah dilaksanakan, dan saya secara pribadi di 2 tahun terakhir, setiap kali saya pimpin ibadah, walaupun liturgi itu tidak ada pengakuan iman, saya baca pengakuan iman Rasul. Karena ini kredo, ya, ini pengakuan iman, ini adalah syahadat. Kita berbicara Tritunggal, tapi Anda tidak punya disiplin mengucapkan kredo kita, ini cuma cita-cita jadi cerita. Dan menurut saya, semua liturgi gereja harus ada unsur pengakuan iman. Saudara-saudara kita kata Muslim sampai 5 kali menyebut syahadat mereka setiap hari. Sementara Gemim di liturginya saya paling banyak 2 kali dalam sebulan. Saya sampai di ibadah KPI, ibadah hari Minggu, walaupun tidak ada liturgi tentang pengakuan iman, saya baca pengakuan iman Rasul. Termasuk di kolom saya, tiap ibadah kolom ada pengakuan iman Rasul. Di jemaat saya ada tokat tiap pagi yang memandangkan pengakuan iman Rasul, karena lebih pendek dari misa Konstantinopel. Kan isinya jelas, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Kan pengakuan iman itu adalah pengakuan percaya kepada Allah Tritunggal, ya. Dan tujuan saya di Kota Tondano menyampaikan pengakuan iman itu lewat toa gereja itu dalam pemahaman kontra aksan, karena aksan di kota saya itu disikat setiap subuh dan sore, ya, yang kami dengar dari suara. Jadi mari kita lihat, karena kita hanya berbicara, tapi aplikasinya apa, ya kan? Nah, oleh sebab itu saya berharap Pak Bambang juga sudah melakukan untuk coba meluruskan apa yang saya sampaikan, melengkapi, untuk juga kita ada nanti sebentar masukan-masukan itu dari yang mendengarkan dan yang ada di sini.
Sekian, terima kasih.